Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kathura dzunubal abdi wa lam yakul lahu amalun yukaffiruha ibtalahu bil hazan wa idza bil hazan yukaffiruha anhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kehilangan satu jamaah, yaitu Bu Maksum. Ya, Masya Allah. Beliau sekarang sedang bersenang-senang di alam sana. Ya, karena beliau orangnya aktif sekali, orangnya sangat perhatian dengan perintah Allah. Maka Allah memperhatikan almarhumah insyaallah. Dan yang kita berharap semoga putra putrinya menjadi putra putri yang salihah, sehingga doanya terkabul untuk Pak Maksum almarhum dan Bu Maksum insyaallah. Saya jujur saja, saya terkesan sekali kalau dengan Bu Maksum. Kalau pengajian selalu di pojok paling selatan, paling depan, selalu paling di depan. Berarti lerawuh lebih awal daripada yang lain. Ini saya tidak ingin diri yang terlambat loh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita pengajian kali ini hanya sebentar saja, insya Allah jam 9 kita selesai. Ya memang harusnya begitu kan? Ya. Bapak dan Ibu, saya memberikan judul dengan besarnya kasih sayang Allah. Luar biasa besarnya Allah menyayang kita, Bapak dan Ibu. Satu di antara yang paling menjadikan kita merasa besarnya kasih sayang Allah adalah Allah setiap saat memberikan kenikmatan kepada kita. Setiap ini hidup itu, Bapak dan Ibu, hidup kita di dalam katakanlah satu minggu itu biayanya ratusan juta untuk hidup satu tubuh ini. Ada seorang teman, ya, jantungnya bermasalah, digunakan pakai pacu jantung. Harganya berapa itu? Ada yang pakai pacu jantung? Kita kemana-mana. Kemudian belum lagi oksigen. Oksigen itu untuk 3 jam biayanya berkisar antara oksigen pakai itu tabung itu, satu tabung kecil itu kan hanya untuk 3 jam itu, 3-4 jam lah gitu. Kalau setelannya kecil ya bisa 4 jam, kalau setelannya besar ya 2 jam habis. Saya waktu itu pernah membeli satu tabung itu harganya 125. Mahal banget itu, pada sedang mahal-mahalnya. Karena semua orang butuh pada waktu Covid seperti itu. Bapak mertua saya sakit di waktu malam, saya pelabuhan ngari di Wonosobo. nggak dapat juga gitu.
Akhirnya ada orang nebel saya, Ustaz, katanya butuh oksigen. Iya betul, di rumah saya ada Ustaz, tapi saya nggak punya kendaraan. Ya saya parani malah dapat gratis itu. Dan tabung besar lagi. Ya. Saya bejo banget itu. Panjenengan bapak-bapak hidupnya tidak pakai oksigen sudah berapa tahun? Biayanya mahal banget kita itu. Dan kemudian apa imbalan kita kepada Allah? Belum lagi sirkulasi darah, belum lagi itu Bapak, Ibu-ibu, panjenengan tahu orang stroke itu? Orang stroke itu hanya di dalam kepalanya itu ada satu sel. Satu saraf itu yang rusak atau mungkin putus, sudah menjadikan tangan kiri kanan nggak bisa bergerak apa-apa, bahkan ada yang total tidak bisa. Ketika bapak saya meninggal dunia, bapak saya sehat. Jam 9:04 saya sedang ngajar, pas istirahat saya pikir, saya kok rasanya pengen pulang, saya pulang. Bapak saya sedang ngilir unjukan jog-jogan. Jadi pagi sudah dibuatkan, ini ngejog gitu dari Tremos waktu itu. Terus saya lewat, saya mengatakan, Bapak, orang sehat Bapak? Rasanya hanyut banget. Karena apa? Karena Bapak pakai kerodongan, pakai handuk, tapi handuk tidak untuk mandi, hanya untuk penghangat saja. Ya biasa kesukaan sering begitu. Aku hanyut banget. Saya nggak selegewok. Kemudian Bapak masuk ke dalam kamar, minumannya dibawa ke kamar, biasanya tidak pernah. Habis itu kok Bapak saya menggigil itu. Kemudian manggil istri saya, disuruh membuatkan buli-buli. Waktu itu buli-bulinya pakai botol Pak. Ya kita belum, waktu itu bogosono itu buli-buli yang pakai tabung plastik gitu kan. Ya, botol. Kemudian ketika istri saya sampai di kamar, istri saya bengok, Mas, manggil saya Mas, waktu itu saya masih muda. Mas, anak apa deh? Dia manggil saya, kalau sana istri saya manggil Mas, kan saya manggilnya Dek, manggilnya Yang, itu ya enggak Yang di maksud saya kan. Bapak saya sudah menggigil. Saya langsung telepon ke rumah sakit umum. Waktu itu belum ada RSI, belum ada PKU. Tahun 94. Belum ada RSI, belum ada. Langsung telepon RSU. Nilalah yang menerima tetangga saya yang kerja di RSU. Mungkin ada yang kenal Pak Yatiman namanya. Pak Yatiman, saya mohon segera ambulan. Bapak gerak. Ya baik, 1/4 jam ambulan datang. Kita bokok dan menggigil sudah ini, bawa sampai di rumah sakit kira-kira setengah jam. Dokter memeriksa, dokter mantan, mana ya keluarganya, saya dok. Itu maka dituntun. Saya kaget, dituntun kan berarti orang sudah mau meninggal. Nah kemudian karena dokter mantan gitu, saya melihat juga gejalanya Bapak sudah tidak sadar, sudah sudah ngorok. Saya tuntun. Nah setelah penguburan, saya bertanya kepada Pak Lek saya kebetulan dokter. Saya tanya, Pak Lek, Bapak itu kenapa sih kok bisa meninggal mendadak? Semacam itu. Pak Lek saya bilang, gue bersyukur bapakmu meninggal dunia. Saya pikir bersyukur bapak meninggal dunia, bersyukur. Loh, kenapa Lek? Nek ora sedo kuwi arep dadi wong sing ora iso ngopo-ngopo gletak ming ketap-ketip
sadar sepenuhnya, ora isa ngomong, segala-galanya di tempat tidur. Ono sing bertahan sampai 8 tahun, repot banget keluarga. Sing paling cepet 2 tahun, ono sing tekan 8 tahun, ono sing 9 tahun, ono sing 7 tahun, tergantung keadaan. Jadi kue bejo, bapak meninggal dunia. Lah itu kenapa kok bisa meninggal dunia? Bapakmu itu ada pembuluh darah yang pecah. Ageng lek pembuluh darah iki nek kowe njukuk rambut dibagi papat. Rambut dibagi papat. Lah sekecil itu pembuluh darah yang pecah. Dan banjiri otak dan kemudian meninggal dunia. Segitu kenikmatan yang setiap saat kita terima Bapak Ibu. Ketika kita bisa bergerak, bisa berpikir, artinya otak kita sekian juta sel saraf itu sehat semuanya. Orang yang kendir itu bukan putus, hanya menceng. Ya, sarafnya hanya sing kudune nanggon panggonan guyu, nanggon panggonan nangis gitu. Kira-kira macam itulah kira-kira. Masya Allah, bersyukurlah kita. Kasih sayang Allah luar biasa. Sedemikian perhatian Allah terhadap kita. Dan kemudian kita diperintahkan untuk mengimbangi dengan bersyukur. Apa itu bersyukur? Sholat 5 kali. Sekarang pertanyaannya, apakah sholat menguntungkan Allah? Tidak. Wong sak seruni, tidak ada yang sholat Allah tidak rugi. Walaqad dzarokna li jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah sudah menyediakan, kami sudah menyediakan, menyiapkan, menjanjikan bagi orang-orang yang mempunyai mempunyai hati, mempunyai pikiran tetapi tidak bisa mikir, mempunyai mata tapi saya mau menyebutkan nanti saya dibilang kasar. Iya, mempunyai mata tapi micat, mempunyai telinga tapi dengar tapi tidak dengar, melihat tapi tidak melihat, itu namanya micak dan budak. Sudah adzan sing masak wae, sing goreng terus nang goreng. Dek apa ya kayak gitu yang saya gitu. Jalan ke masjid tahu tapi tidak pernah dijalani, namanya iya gantian dong panjenengan, jangan saya terus. Ini mempunyai hati tetapi angel kon memahami. Gusti Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Sholat kembalinya kepada kita. Kita sedekah untuk Allah, tidak agar Allah punya alasan memberi kasih sayang kepada orang yang penyayang. Kenapa ada orang salah kita diminta untuk memaafkan? Agar Allah punya alasan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Kenapa seorang istri tidak boleh membantah suami agar bahagia? Istabu, panjenengan kesalahan suami apapun diterima dengan senyuman, dan semua kesalahan istri diterima dengan senyuman. Masya Allah, nikmat sekali Pak.
Karena tidak ada istri salah disalahkan mau, itu tidak ada. Tidak ada. Di Sunni ini hanya ada 2. Seorang istri yang disalahkan kok kemudian minta maaf itu hanya ada 2. Dan dua-duanya sudah meninggal dunia, berarti nggak ada. Dengan anak lemah lembut dimaklumi ya jenenge bocah ya kaya ngono kuwi petakilan dikongkon so angel banget dikon salat masyaallah angel ya bagaimana nya anggere anake kalau salat angel yang langsung juga pengilon yang ilu yang POO. Dulu ketika saya SMP, dulu ketika saya SMA, wong nyong salat ki lebar duwe anak loro kok. Salat tertib. Loh kan begitu toh? Jangan kemudian kita sok hebat, marah-marah pada anak kita. Jangan, karena kita semuanya adalah tukang salah. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Loh istri disalahkan, sing nyalahke tukang salah ya Allah kok. Ada kan itu bunyi nangkur sih. Apa jawab? Allah benar bohong. Wah akhirnya benar saling salah menyalahkan. Ya runyemlah keluarga. Duitnya longko, isinya tukaran, gitu kan? Iya, makanya saya di rumah nggak pernah tukaran. Kenapa? Karena duitnya longko. Nah, sing tukaran rono sing sugih-sugih, tukaran teman-teman rono, wong sugih kok, gitu kan? Ya, tapi nggak ada yang sugih di sini. Ada yang sugih di sini? Ada yang sugih harta? Seandainya ada paling-paling 3 orang atau 4 orang yang kaya mempunyai harta yang banyak. Kenapa? Karena biasanya orang yang rajin pengajian itu orang yang tidak kaya. Kenapa kok saya mau ngisi pengajian? Kenapa saya sering pengajian? Kemana-mana saya pengajian? Karena saya tidak kaya. Enteng awake. Iya, orang yang tidak kaya itu kaskil. Enteng. Orang yang kaya sikile tengen abot banget apa manising kiwa. Sampai di tempat itu meripate liar-liar terus itu. Makanya sing ngantuk tengeri wong sugih itu. Ya, Bapak. Ini yang hormat. Sehingga kasih sayang Allah itu luar biasa. Allah tidak pernah meminta apapun, tapi Allah memberi terus. Kemudian sesekali kita diberi sakit. Untuk apa? Agar kita menikmati sehat. Sehat dan sakit lama mana? Sehat. Ya lama sehat lah. Sehat setengah tahun, sakit telung dino, ya perbandingan yang tidak seimbang itu. Ya, gitu. Saya kemarin sakit ibu-ibu bapak. Saya masuk di PKU 3 kali. Gitu. Di depan pintu ada ditulisi pasien dilarang untuk dijenguk. Banyak jenguk nggak? Nggak ada. Memang dilarang. Dilarang. Saya nggak tahu siapa yang inisiatif nulis gitu itu, saya nggak tahu. Padahal saya hanya sekedar istirahat gitu dari pulang haji kecapean, kemudian saya mengalami saya mengalami tiga hal. Yang pertama infeksi darah, yang kedua radang saluran kencing, yang ketiga radang saluran nafas. Itu 3 ini. Alhamdulillah semuanya itu hanya sekedar ujian datang dari Allah gitu. Dan saya kemarin sudah mempraktekkan. Ketika saya sakit, saya bersyukur, ya Allah ampuni dosa hamba. Cepat sekali sehat, tenang. Tapi kalau ngeluh, ya Allah yang kenang apa tadi, namanya nggak mati apa ya? Itu sakit yang seharusnya 3-4 hari menjadi 1,5 bulan. Ya. Dan tidak mendapatkan ampunan dari dosa.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala siap mengampuni dosa setiap kita. Allah Maha Penyayang. Ada orang dosa begini, pagi dosa, malamnya nyuwun ngapura kepada Allah, diampuni. Habis nyuwun ngapura dosa meneh, isuke diampuni. Terus saja sampai akhirnya orang itu meninggal dunia. Dan yang menjadi catatan adalah akhir amalnya apa, gitu. Jadi panjenengan sementara ini boleh berbuat dosa dulu. Boleh, tidak apa-apa. Nanti kira-kira antara 1 bulan sebelum meninggal dunia bertobatlah kepada Allah. Oh, diampuni dosanya. Tidak ada dosa, Pak. Nek ngerti. Iya, nek ngerti gitu. Ya kayak bapak saya sakit mulai jam 11, jam setengah 12 meninggal dunia. Padahal sehat gemerikah itu. Iya, paginya masih kuliah subuh. Kemudian jam 6 murid-muridnya pada datang dari Pancur Wening pengajian gitu. Habis itu jam 9:04 kedinginan dan lain sebagainya. Jam 11-an kurang lebih masuk ke rumah sakit, jam setengah 12 meninggal dunia gitu. Mungkin ada yang tiru gitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Semua dosa ini saya harus bertanya nih. Siapa yang dosanya sedikit? Siapa yang tidak punya dosa? Ini bahayanya orang ngantuk di pengajian begini nih. Siapa yang tidak punya dosa ngantuk? Kamu akop. Orang mudeng. Dosa kita banyak. Padahal kematian tidak ada yang tahu. Bagaimana cara ngatasinya? Rasulullah SAW pernah bersabda, ini penting sekali. Idza katsura dzunubal abdi. Apabila seorang hamba mempunyai banyak dosa, walam yakun lahu amalun yukaffiruha, dan dia tidak mempunyai amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa itu, ibtalahu bil hadan, pasti didatangkan ibtilak ujian dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, sakit dan lain sebagainya. Liyukaffiroha anhu, agar dosanya diampuni. Jadi bapak-bapak sekalian sekarang tinggal pilih. Panjenengan melemahkan sholat, sedekah, siapa yang sholatnya bisa selalu khusyuk? Siapa yang sholatnya sering ngalamun, ngacung kabeh? Nah, itu tidak ada yang khusyuk. Sering ngalamun ya ngacung kabeh toh. Padahal di dalam satu hadis, tapi ini hadisnya di belakang banget, saya buka. Rasulullah SAW itu idza shallal mar'ah fansarafa falahu asyru mithlaha wa tus'u mislaha wa sumnu mislaha wa sub'u mislaha wa nisfuha wa sulusuha ila akhiri. Seseorang itu apabila sholat, selesai sholat, maka Allah menggunakan alat ukur. Ini orang kadarnya sholat itu berapa persentasenya. Ada yang dapat 1/10 pahala, ada yang dapat 1/9 pahala, ada yang dapat separuh pahala, ada yang 1/3, ada yang 1/4 dan lain sebagainya.
Kalau begitu, ada yang tidak mendapatkan apapun ketika sholat. Kalau begitu, ada yang sholat bukan dapat pahala, tetapi malahan dapat dosa. Siapa itu? Orang pendengki. Ya, orang yang apa-apa dengki, apa-apa nesu, apa-apa marah, seneng sudon gitu. Delok omah api, ya omah api ini ngarane ora halal. Melihat ada mobil mewah, macam mobil mewah wong itu sombong. Ada saja suudon. Ada warung laris namanya ngaran iki warung yang gue WCS gitu. Dosanya semacam itu banyaknya. Gitu. Orang yang semacam ini apabila sholat, apa yang dilakukan? Tetangganya, orang lain, gitu. Allahu Akbar. Elenya orang percaya, yang ada ning ngeres-ngeres. Wong dodolan ning kaya ngono kok salah. Wala dengan Allahu Akbar. Jangan lupa banyak orang yang sholatnya semacam ini. Ada nggak? Gimana ya saya? Ya siapa di antara panjenengan yang sholat begini? Allah. Terus menyapa. Saya melihat orang sholatnya semacam ini. Gitu. Ini sholat bahasa Jepangnya sholat ngecamprang. Ya. Karena sholat itu banyak sekali syaratnya. Itmamus sholat wa ikmaluha itu satu. Isbahul wudu. Wudunya sempurna. Itmamul qiyam. Berdirinya tegak. Tidak ditegak-tegakkan dan tidak melokro. Salat lagi lega ngantuk Allah. Tidak, tetapi tegas Allahu Akbar. Mata menghadap ke tempat sujud. Ya. Wadok yadakal yumna, ini kembali loh panjenengan lihat ke saya. Ini tangan kanan loh. Betul ya? Berarti yang ini kiri. Wadok yadakal yumna ala yadikal yusra, di atas tangan kirimu. Ar-rashu bir-rasri, ugel-ugel di atas ugel-ugel. Ini ugel-ugel. Ala sodrika, di dadamu. Karena ada orang kalau saya pengalaman orang model sholat banyak sekali Pak Ibu. Karena saya sholatnya di Al-Mansur. Iya. Allah. Kayak nonton PT Tarung. Kemudian sholatnya Masya Allah, doa rukuknya, doa sujudnya kewoco atau tidak gitu. Hanya pernah jamaah di Al-Mansur? Pernah. Membaca Fatihahnya lengkap enggak? Membaca Fatihahnya lengkap enggak? Iya karena berdua, iya karena nasta'in, ihdina Allahu Akbar, ihdina Allahu Akbar. Iya, padahal Rasulullah dawuh fa'idar roka, kalau imam rukuk farkau, segera rukuk. Tidak boleh kita menyelesaikan bacaan.
Lah terus bacaannya gimana? Fatihahnya sampai iyaka. Kan masih iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim masih banyak, masih enggak lengkap. Itulah istimewanya sholat berjamaah gitu. Yang melengkapi siapa? Imam. Makanya ini siapa yang jadi imam? Yang suka jadi imam siapa? Sudah. Hati-hati udah. Gitu. Ya. Jadi imam harus membacanya standar. Membaca yang sir Allahu Akbar. Yang las-lasan nanti setan akan di sini kesuwen. Dan kalau semacam itu maka kemudian kita cepatkan. Kemudian membaca diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dengan pembacaan yang tumakninah, yang las-lasan, yang terjiwai. Nah, saya kalau di Al-Mansur sampai iyaka sudah ruku. Kenapa? Karena saya dengan model yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Saya modelnya tadi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata imamnya alhamdulillahirabbil alamin. Beliau rukuk, saya baru iyakan. Gitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa. Dalam sebuah jamaah, besok yang pertama kali masuk surga siapa? Imam yang paling berpahala, paling banyak. Yang pertama kali masuk surga, yang pertama kali masuk neraka siapa? Imam. Yo imam. Nah imamnya orang bener. Itu macam semua lah. Orang membaca Fatihah tidak lengkap dosa nggak? Dosa. Sing nanggung siapa? Imam. Ada Allahu Akbar. Suruh Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapan kita membaca doa? Tidak bisa. Iya, gitu. Inilah pentingnya mempelajari tata cara menjadi imam. Kembali lagi. Siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholatnya sudah khusyuk? Nggak ada yang ngaco. Siapa yang sholatnya masih ngecamprang? Semua. Kan gitu ya? Gitu. Ya Pak. Padahal Bapak Ibu, tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bentar. Tapi jangan dijawab nih. Dalam sehari ini panjenengan sudah sedekah berapa ribu? Siapa yang sedekah sudah sekitar 50 ribu? Ya sih, nggak ada yang kaya. Enggak. Ya, begini, Bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati. Justru ketika kita merasa kesulitan rezeki, kita harus banyak bersedekah. Itu untuk apa? Untuk membuka rezeki. Saya dulu ketika masih muda,
Itu kalau jam-jam saya pengen istirahat sekitar jam 2-an, saya pulang dari mengajar di SMA, saya biasanya antara jam 2:30 itu saya ngelegereng dulu sambil nunggu asar. Karena habis asar saya ada pengajian. Setelah itu kemudian saya jamaah asar dan siap-siap di rumah, kemudian saya berangkat ke pengajian. Itu kalau sedang mau istirahat kok ono totok-totok atau biasa buka kan wong njaluk sumbangan saya geding. Tapi sekarang terbalik, Pak. Saya sekarang malah ngarep-ngarep. Kenapa? Mereka yang membukakan pintu rezeki kita. Saya sudah mapan, sudah liar-liar ada ting-tong. Ya Allah, moga-moga om jalur sumbangan ya. Saya lihat ternyata benar, kan ada om jalur sumbangan itu langganan kan ada. Orangnya selalu pakai batik, pakai peci. Komisen. Ya, komisen wongnya roto cilik, roto ireng. Nah gitu. Jangan nggak ada yang kesindir loh ya. Itu selalu. Saya tidak pernah menanyakan panjenengan sumbangan nggih apa sih Pak? Enggak pernah. Oh nggih kedap. Saya keluarkan uang sekedar. Nggih. Berapa? Ya paling-paling 5.000, gede-gede 10 lah. Ya kan enggak Pak? Ya Pak matur nuwun Pak, mugi-mugi rezekine dia berdoa. Doa ini makbul Pak. Gitu. Makanya jadilah milikilah harta yang barokah. Dari mana? Dari doanya orang-orang yang kita tolong. Dari doa orang-orang yang kita tolong. Ini yang saya curiga banget bapak-bapak ini urusan sedekah ini. Iya. Ibu kemana-mana bawa tas, bawa dompet, apalagi kondangan. Kosong aja. Bawa tas, bahan-bahan orang perih. Kosong. Gitu. Saya ini pengalaman pribadi kok Pak. Saya mau kondangan sama istri saya. Ada tas yang kalau dibawa itu hanya pas kondangan tok. Spesialis. Ketika dia pengen mencari sesuatu di tas itu, bengok tuh, wah. Jadi kenapa? Di dalamnya itu ada sesuatu yang berbulu hitam. Dilihat jebol apa? Lemper. Lemper sudah berapa bulan? Lupa. Itu ada yang pengalamannya sama. Ada mungkin ada itu. Tanya malah wis garing. Saking lah. Apa namanya? Kalau yang hitam namanya apa? Jamurnya wis asat garing kesuwen. Ya. Nah, Bapak-bapak serta Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke intinya. Yang bisa menghapus dosa-dosa kita itu sholat kita, sedekah kita, siam sunat kita. Kalau sholat kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita, kalau siam kita tidak ada, kalau sedekahnya hanya sedikit tidak bisa mengampuni dosa kita, akhlak kita juga tidak bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ibtalahu bil hazan, maka Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu akan mendatangkan musibah. Kita akan diberi ibtila bil hazan, dengan sesuatu yang menyusahkan, menyedihkan, bikin kita menderita, kita sakit dan sebagainya. Untuk apa? Liyukaffiroha anhu, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal pilih, panjenengan mau memperbaiki ibadah atau ibadahnya tetap ngecamprang ning uripe susah terus. Oh no, urusane iki bocah kecelakaan, ya Allah, sikile potel. Baru gitu kemudian nanti saya ceritakan nanti mendahan bahan foto barang kan saya khawatir. Ada saja
Itu rampung toko ini belum rampung, datang yang ini, masya Allah. Itu ada orang yang dirundung susah terus hidupnya. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang itu, ibadahnya tidak berkualitas, maka didatangkan hal yang menyusahkan, hal yang menyempitkan, hal yang membuat dia menderita atau sakit berkepanjangan. Gitu. Karena ada orang yang sakit itu banget, bertahun-tahun, ya Allah, loro terus. Orang tau melu pengajian juga. Berarti banyak sehat kan Bu ya? Alhamdulillah. Sehat Pak Bu. Bu. Sampai saya ngantuk. Ya, jadi kasih sayang Allah jangan disia-siakan. Kita punya modal yaitu syukur dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat adalah penolong hidupmu, hidup dunia dan akhirat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, salasun yudrikul abdi raghaimat dunya wal akhirah. Ada 3 perkara yang orang apabila bisa melaksanakan ini, maka dijamin hidupnya akan selalu tenang, senang, bahagia dunia akhirat. Hanya 3 apa? Yang pertama yaitu as-sabru 'alal bala. Sabar menerima dengan ikhlas ujian-ujian Allah. Panjenengan ibu-ibu banyak diuji dengan suami panjenengan dilalah nakal, misalnya nakal dalam tanda kutip apa Pak? Iya, gitu. Wong nek nakal itu berarti sehat. Gitu. Orang itu kalau orang Pak, wong lanang paling sak seneng-senenge selingkuh itu mandeger nek wis setruk Pak. Ya ada di daerah kita orang yang setruk masih selingkuh. Pola. Melaku bae angel kan gitu ya. Gitu. Makanya ibu-ibu panjenengan yang sholihah, panjenengan yang sholihah loh ya. Hati-hati nek dulu. Sangat makbul. Ibu-ibu yang sholihah itu kalau berdoa sangat makbul. Hati-hati bapak-bapak yang punya istri sholihah. Ojo neko-neko. Dongake makbul tenan gitu. Karena seorang istri itu kalau mendoakan sholihah itu mendoakan pada 3 orang ini selalu dikabulkan. Yang pertama mendoakan pada anak-anaknya, gitu. Yang kedua mendoakan untuk orang tuanya, dan yang ketiga mendoakan untuk suaminya. Itu saya banyak kasus yang semacam itu. Saya mau menceritakan ceritanya gawa nanti kemudian waktunya. Yang kedua waridha bil qada. Ikhlas menerima peleh Allah, pemberian Allah. Jangan mengeluh, jangan membanding-bandingkan dengan yang lebih baik. Orang itu kalau suka mengeluh, suka membanding-bandingkan, masya Allah, dosanya wakeh banget. Nah, semuanya dibandingkan kok. Apa mau ngeluh ngetek ngeluh kok. Ngalamun ya Allah umpama ya yang biyen sida nikah karo Mas Kai lah. Uripe ora kaya ngene banget. Mas Kai ki wonge ganteng, apian, duwite akeh, kaya bojone. Nyengit elek di sini. Akhirnya terjadi suntuk hati. Itu nanti kalau suaminya
sedang apa di ruang tengah, kemudian sedang minum sindoke tiba. Ngopo ya, Pak? Demikian pula suami, dilarang suami istri senengnya banding-banding ke. Sementara istrinya lagi ngalamun tentang suaminya orang, isi suami sudah ngalamunkan istrinya orang. Lah ya, tak bandingna bojone kok beda temen ya karo bojone Mas. Iku Mas kae iki duwe anak papat bojone iki blemis banget. Bojone anak loro nembrot kaya ngono. Ini Masya Allah, kalau ini terjadi maka kebahagiaan sirna. Tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti habis mengelamunkan tentang keadaan istri dulu anak. Ini kewanyang dia anak telu. Orang sing ganteng, orang sing ayu. Ini nang tanggane nyang ki lho, anak loro wedok kabeh ayu-ayu banget. Kalau ada orang mengatakan macam itu tuh langsung disambut, Bu, mbok ngilu. Iya. Gimana anaknya jenengan ayu ganteng, ibune wae. Nah, anaknya ke orang ono sing prestasi lho. Biyen nang SD, bodoh-bodoh mana SMP ya Allah. Orang kaya putrane nggon Pak kae, ya Allah juara-juara kabeh, prestasi kabeh. Ya Allah anaknya ngeluh lagi. Nanti habis itu terus ngalamankin delokke omah. Ya Allah, omah nang kampung paling elek. Terus nanti ngalamin ke duite paling siti, terus ngeluh, terus jujur sholat, kira-kira khusyuk kan? Iya, itulah korban dari tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, habis ini selesai ya, mau siapa sing seneng Pak? Alhamdulillah. Wis banget dene ramong-ramong tanya ora tekan angka-angka rolas tanya yang ya saya kalau nggak guyon panjenengan saya paling nggak seneng kalau ngaji ditinggal turu. Yang terakhir buat doa firrohok. Rohok itu ada dua kemungkinan maknanya. Rohok artinya senang bahagia atau rohok artinya susah menderita. Kira-kira banyak berdoa ketika susah dan menderita atau banyak berdoa ketika sedang senang bahagia? Susah menderita. Ini yang mana ini dawuhnya? Ini perintah Rasul. Dan banyaklah berdoa kalian semuanya ketika firrohok. Nah, rohok ini menderita atau bahagia? Kira-kira gimana? Cepat rampung jahit ya, cepat rampung. Enggak, satu Pak. Ya, ada dua, rohok dan syakok. Maknanya dua-duanya ini saya acak, yaitu derita dan bahagia. Sakok wa rohok, rohok dan sakok, bahagia dan derita, derita dan bahagia. Mana yang bahagia, yang sakok atau yang rohok? Ini logika kita aja yang main. Gini Pak. Perintah banyak berdoa. Kira-kira orang yang paling sedikit berdoa itu orang susah atau orang senang? Ayo. Makanya perintah ini ditujukan kepada orang yang hidupnya senang. Kalau sedang senang, banyaklah berdoa.
Sebab apa? Kalau sedang susah, sedang menderita ora sah dikon nyuwun terus. Ya Allah. Nyuwun ya Allah. Jangan engkau datangkan orang itu. Maksudnya mau nagih hutang. Susah. Ya Allah, tangi turu ya Allah. Mau tidur ya Allah, yang kena gerbe masalah. Ya Allah, masya Allah, yang turun orang pena, maaf orang nyenyak. Iya, ya. Jadi banyaklah berdoa ketika sedang senang, sedang suka. Karena kita kalau sedang senang lupa kepada Allah. Jadi yang pertama, as-sabru 'alal bala. Sabar ketika menghadapi ujian. Sabar ketika menghadapi istri Bapak. Sabar ketika menghadapi suami. Sabar ketika menghadapi anak-anak. Sabar ketika menghadapi keuangan kita. Sabar ketika menghadapi problema kita. Serahkan semuanya kepada Allah setelah 3 hal. Yang keempat, yang pertama adalah tulus ikhlas. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Yang ketiga, berdoa, nyuwun pada Allah. Kemudian yang keempat, monggo kersa Allah. Hamba sudah serahkan seluruhnya kepada hamba telah berikhtiar ya Allah, dan hamba telah memohon padamu sehingga keputusannya ada di tanganmu ya Allah. Enak, nyaman, itulah orang yang beriman. Jangan lupa loh, orang yang beriman itu tidak boleh susah Pak Bu, gak boleh menderita. Orang yang beriman itu tanda-tandanya adalah ajaib, bantingan. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusannya diterima dengan nyaman, dengan bertawakal kepada Allah. In asabahu syarra, in asabathu syarra syakara. Kalau mendapatkan yang terbaik, bersyukurnya luar biasa kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabar, dan apabila mendapatkan musibah selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairul lahu, maka itulah yang terbaik untuk orang yang beriman. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya tutup sampai di sini. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita, memberkahi hidup kita, rezeki kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang selalu berbakti pada kedua orang tuanya, dan suatu saat kita besok dipanggil oleh Allah, bisa didoakan oleh anak-anak saleh kita yang doanya sangat makbul, dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada salah, ada kurang, saya mohon maaf. Nasrulillah wa qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.